Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala ni'mah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fashalli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhalladzina ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kesepuhan sepuh yang disepuhkan di lingkungan Al-Muttaqin Bojonegoro yang saya hormati Imam Masjid Al-Muttaqin Ustaz Jam, anak-anakku sekalian, santriwan-santriwati jamaah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang selalu Allah berikan kepada kita. Kita masih bisa hadir di tempat yang mulia, di hari yang mulia, dan kita akan membacakan surah yang sangat spesial di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yakni Qaulul Quran, yakni surah Yasin. Mudah-mudahan kita selalu senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala diberi taufik hidayah, petunjuk, sehingga kita akan selalu berada di dalam ketaatan, kepatuhan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tidak lupa sholawat serta salam kita curah limpahkan kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, juga kepada umatnya, termasuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat yang mendapat syafaatul uzma nanti di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, mengakhiri minta maaf tadi telat. Sekarang banyak yang hajat ya, banyak makan di luar. Udah seminggu ini mengenai banyak konser banyak konser di Dohaja. Bantu kebetulan hari ini ada kakak di Perembun, tadi beres asar pulang setelah dinia ke Perum Nelayan. Ada salah satu santri yang udah dapat momongan, apa namanya itu yang lahiran teh, puputan ya, puputan. Pas di lokasi ternyata banyak ketemu teman-teman mangai pas SD, pas SMP, kalah reunian, kalah ngobrol, gak taunya udah maghrib, gak terasa jadi telat maghribnya, gak apa-apa. Alhamdulillah ada Ustaz Jam-Jam. Hadirin jamaah rahimakumullah, para santri sekalian, tadi pas ketemu sama teman-teman mangai, ini kedengeran gak sih? Kedengeran? Jelas? Jadi pas ketemu sama teman-teman mangai tadi ngobrol, teman-teman SD, teman-teman SMP ketika mangai sekolah, yang mangai lihat itu udah pada tua-tua. Udah pada tua-tua. Ternyata mangai juga sudah tua. Ternyata pertemuan itu memberi cermin bahwa ketika melihat teman sebaya kita
Kelihatannya udah tua ya, udah wisan, udah keriput. Ternyata mengayu udah juga sama. Mengingatkan, menjadi muhasabah diri bahwa manusia itu mutaghayyir, al-insanu al-makhluqu mutaghayyir, berubah. Diam ya. Kalau mau ngomong sini belajar pidato ya. So, dengerin. Tuh kan jadi lupa ngomong apa barusan. Apa ya? Muhasabah diri. Jadi mutaghayyir, manusia itu makhluk selalu berubah. Kalian nanti enggak kelas 1 aja, enggak kelas 6 aja, bakal naik terus. Bertambah usia, bertambah umur, bertambah waktu, terus bakal terus berjalan. Kemarin rasanya Bima itu masih kelas 1, kelas 2 SD. Ingat sekali mulai belajar alif batasannya nggak lancar. Sekarang udah baca Qurannya udah mulai lancar, udah mulai bisa baca Quran. Dulu susah banget kayaknya, kayak kemarin. Sekarang udah kelas 1 ya Bim, SMP. Gak kerasa. Waktu terus mutaghayyir, berubah. Dan ini akan terus berlanjut keberubahan sampai akhirnya kita di dunia ini ada batas kuotanya. Ada batas kuotanya. Ada batas waktu, nanti ketika habis kuotanya udah game over. Kita bagian pindah alam. Ini alam dunia. Sebelum alam dunia apa? Alam rahim. Sebelum alam rahim, alam ruh. Udah 2, 3 nih ini. Udah step ketiga, udah level ketiga di dunia ini, alam yang kita rasakan. Dan kita akan menginjak level berikutnya, yaitu alam barzah, alam kubur. Ayo. Dan mati atau meninggal itu enggak melihat usia, enggak tertib, Din. Patokan tertib itu apa, Din? Allah tuqaddima udwan ala udwin. Yang duluan lahir pasti duluan meninggal. Yang pertama terus semakin yang tua duluan yang meninggal. Enggak tertib seperti itu. Enggak Allah yuqaddima udwan ala udwin, enggak. Harus niat dulu, harus berurutan, enggak. Harus yang tua dulu usianya, yang udah tua banget, enggak. Kadang bayi mati, kadang usia puluhan tahun, 10 tahun usia SD meninggal. Ada yang SMP enggak memandang umur. Enggak memandang umur. Ini hati-hati. Kemarin ada berita di mana ya, di Subang atau di mana? Orang Jakarta pulang mudik, ada acara di Subang, usia 6 tahun, 5 tahunan. Main. Orang tuanya hajatan, dicari-cari nggak ada. Sampai sekarang nggak ada, dicari ke Solokan nggak ada aja, hilang aja kayak gitu. Enggak melihat umur, enggak melihat usia. Awas, makanya Allah peringatkan di dalam Al-Quran. Ada diceritakan di dalam Al-Quran bahwa yang meninggal itu, yang sekarang ada di alam barzah, pengen banget balik lagi ke dunia. Apa ya, Mang? Iya, pengen balik lagi. Ahli barzah yang sudah meninggal, yang sekarang di alam kubur,
merintih meronta ke Allah, ngolok ngerengek ke Allah, pengen balik lagi ke dunia. Ya Allah, balikin aku ke dunia. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, balikin lagi aku ke dunia, barang setahun saja. Ya Allah, ngerengeknya percis Nanang minta jajan, minta uang untuk jajan ke orang tuanya. Nang, Pak, Pak, minta duit, ngerengek kayak gitu. Ahli barja, ahli kubur ngerengek pengen balik lagi ke dunia. Ya Allah, kasih waktu ya Allah, balikin aku lagi ke dunia setahun aja. Jangan setahun ya Allah, jangan setahun, sebulan aja, sebulan enggak sebulan, seminggu aja, seminggu, asal balikin lagi ke dunia. Ya Allah, jangan seminggu ya Allah, jangan seminggu, sehari saja, sehari. Saking pengen baliknya ke dunia, ngerengek ke Allah. Tapi apa tangan daya, gak bisa. Habis kuotanya, habis waktunya. Kemana aja ke waktu di dalam dunia? Kemana aja woi? 70 tahun kemana aja? Woi, 50 tahun dipakai apa aja? Woi, 40 tahun, bahkan 90 tahun, ada yang nyampe 100 tahun. Kemana aja usia segitu dimanfaatinnya? Sekarang udah di alam barja, pengen balik lagi ke dunia. Mau ngapain? Mau ngapain? Sama Allah ditanya seperti itu. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas sholihin. Ya Allah, jangankan sehari, sejam, sejam ya Allah, sejam, balik lagi ke dunia, aku akan bersedekah, aku akan berinfak, aku akan mendermakan harta yang saya punya, seberapapun itu saya akan sedekahkan, saya akan berikan, saya akan belanjakan di jalan Allah. Fa asaddaqa wa aku minas sholihin. Aku akan beramal soleh, aku akan beramal baik ya Allah. Dikasih enggak sama Allah? Enggak. Kemana aja kemarin 40 tahun? Kemana aja kemarin 50 tahun? Kemana aja kemarin 70 tahun? Minta balik lagi sekarang ke alam dunia, udah gak ada waktu. Pengen sedekah, pengen beramal saleh. Sekarang setiap malam Jumat ini salah satu cabang beramal soleh, beramal kebaikan, yasinan, ngirim doa ke orang tua. Berarti kita jadi anak yang soleh, selalu doain orang tua. Kali baca. Dan makanya kita lembaga ngadain program Tarsan, tabungan akhirat receh santri. Suka diisi? Ayo, sehari 1.000, sehari 500, sehari 2.000, sisihin uang jajannya. Untuk apa? Fa asaddaqa wa aku minas sholihin. Nanti tabungan tersebut disalurkan, dimanfaatin jadi wakaf produktif, apapun itu. Nanti bisa jadi apa namanya, koperasi dinia, ataupun nanti jadi apa yang bermanfaat, yang terus mendukung
Tadi dikatakan di kelas 6 ada yang jajannya sehari 15.000, ada yang sehari 10.000, ada yang sehari 5.000. Ayo, semuanya dijajanin, dimakan, habis dimakan kemana? Jadi ya enggak? 15.000 per hari, semuanya ke toilet. Jadi isi toilet 15.000 sebulan 450.000. Bahkan di SD-nya 15.000, di Diniyah 5.000 ada. Berarti sebulan 600.000, seharinya 20.000. Semuanya mubah. Jadi ayo nak, sing gesit, sing giat. Nyesel nggak ahli barja? Nyesel nggak? Nih ada cerita. Dulu zaman Kanjeng Nabi Musa alaihissalam, ada 3 murid Nabi Musa alaihissalam yang pengen ikut, yang ingin belajar sama Nabi Musa alaihissalam. Suatu saat Nabi Musa mau melewati sebuah guha. Sebelum masuk guha, Nabi Musa alaihissalam mengatakan, "Hei murid-muridku," yang ketiga nih, yang 3. "Hei murid-muridku, sekarang kita akan memasuki guha. Yang guha ini ketembusannya. Tapi tugas kalian ketika masuk guha harus bawa pasir di dalam guha sebanyak-banyaknya." Disuruh apa? Bawa pasir sebanyak-banyaknya. Gus, masuk ketiga murid dan beserta Nabi Musa alaihissalam. Apa yang dikerjakan ketiga santri Kanjeng Nabi Musa alaihissalam? Ada yang tidak sama sekali menghiraukan tugas Nabi Musa alaihissalam. Ada yang sekedar hanya cupar kewajiban melaksanakannya saja seala kadarnya. Ada yang sungguh-sungguh mengerjakan apa yang diperintahkan Nabi Musa alaihi salam. Ketika masuk guha, ngapain sih bawa pasir dalam gua? Nanti aja di sana ada banyak pasir, gak usah bawa pasir, kariba-riba, kasusah-susah, kotor, mendingan jangan bawa pasir. Enggak. Yang satunya lagi bawa tuh seala kadarnya. Dari tugas sama guru, sama nabi, sama rasul, bawa seala kadarnya. Ada yang satu lagi benar-benar sungguh-sungguh bawa pasir di dalamnya, dengan berjibaku sekuat tenaga, sebanyak-banyaknya mengambil pasir. Apa yang diperintahkan Nabi Musa? Banyak. Ambil pasir sebanyak-banyaknya, ambil pasir. Apa yang terjadi ketika keluar guha? Ketiga murid santrinya Nabi Musa alaihissalam kaget sekaget-kagetnya. Apa yang terjadi? Ternyata yang diambil itu bukan pasir, tapi emas berlian, intan permata yang sangat berharga. Yang enggak bawa sama sekali, menyesal enggak? Menyesal. Yang kedua, yang ngambil seala kadarnya, nyesel enggak bawa banyak? Nyesel. Yang bawa banyak, yang sungguh-sungguh pakai sarung, saku dimasukin, banyak bawa pasirnya. Ketika keluar jadi berlian, menyesal enggak lebih banyak lagi bawanya? Nyesel. Tuh, itu gambaran kita hidup di dunia ini. Ketika kita ini hidup di dunia, masuk guha sama Allah Subhanahu wa taala, suruh berbuat baik, ibadah kepada Allah sebanyak-banyaknya ibadah. Ada yang biasa aja, tidak menghiraukan perintah Allah.
Ada yang melaksanakan seala kadarnya, asal cupar kewajiban, asar, sholat asar, maghrib, sholat maghrib, biasa aja. Enggak dilengkapi dengan sungguh-sungguh, enggak dilengkapi dengan rawatibnya, enggak dilengkapi dengan sunat-sunatnya. Ada yang benar-benar melaksanakan dengan sungguh-sungguh, yang wajibnya dengan khusyuk wal wudu, dengan campleng, dengan fokus, menyambung hatinya dengan Allah. Jangan yang wajib, jangan yang fardu, yang sunnahnya, rawatibnya, qobliyah, ba'diyah, sholat duhanya, sholat tahajudnya, yang sunnah-sunnahnya dilengkapi. Angka ribu semua dikerjakan. Begitulah nanti di akhirat ada yang menyesal, dan semuanya menyesal. Kenapa enggak banyak, enggak dimanfaatin ibadah kepada Allah. Nah, kita sekarang masih ada kuota, masih ada kesempatan. Yuk, ya, bangun, bangun. Masih ada kesempatan, manfaatin usia ini. Capek enggak? Capek, enggak apa-apa. Emang tempat capeknya di alam dunia, tempat capek, tempat bercocok tanam. Jangan sampai kita nanti menyesal ketika orang lain panen dengan tanaman-tanamannya, kita karena diam diri, nggak berbuat apa-apa, kita nggak kebagian ganjaran pahala, tidak panen di akhirat. Rugi nggak? Nyesel nggak? Nyesel nggak? Ayo, jangan sampai nyesel. Kita manfaatin. Suka diisi tarsannya, suka nyisihin uang jajannya, ayo sisihin. Dik, bekalnya berapa? SD berapa, Dik? Di SD 7.000. Hafiz berapa, Hafiz? 10. Tuh 7.000, 7 kali 3 210.000. Jadi toilet 10.000, 300.000 sebulan jadi toilet. Sisihin. Ya, Safik, belajar menyisihkan uang jajan untuk lembaga bukan? Untuk madrasah bukan. Itu tabungan untuk kita. Akan terasa nanti kita di akhirat. Tuh, mamahnya Tari suka narikin paket lebaran, ada tabung, nabung. Yang nabung nanti menjelang Ramadan dibagiin, yang enggak nabung dibagi enggak paketnya? Enggak. Kita yang enggak nabung minta ke mamanya Tari. Mamanya Tari, aku minta paketan, dikasih enggak? Enggak. Nabung enggak? Enggak. Nabung itu buat kita, infak sodakoh itu untuk kita, dan dijamin sama Allah. Ada enggak yang infak sodakohnya miskin? Enggak. Lihat tuh sekarang ada kabar gembira dari dunia Islam sekarang. Tahu Willy Salim yang suka bagi-bagiin duit? Itu mu'alaf tuh sama Ustadz dari Sulaiman. Luar biasa, jadi menambah kekayaan orang-orang yang sangat luar biasa. Kalau dulu sahabat yang kaya raya siapa? Abdurrahman bin Auf. Kaya, itu mah. Di Mekah kaya, hijrah ke Madinah, semuanya ditinggalin yang ada di Mekah, di Madinah kaya, Wah, melimpah hartanya dan kuat dengan kekayaannya. Dakwah kuat dengan hartanya, agama kuat dengan kekayaan yang dibelanjakan di jalan Allah. Yuk, nanti
kalau kalian ditakdirkan sama Allah jadi kaya raya, jadi miliarder di malam Jumat nih, doa mangai ini. Kalau salah satu santri dari Al-Mutakin ini jadi miliarder, jangan pernah sayang untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Ayo berinfak, sedekah, berwakaf, manfaatin hartanya untuk di jalan Allah. Siap? Ada nih salah satu nanti masa depannya ada jadi miliarder, jadi hartawan, tapi jangan lupa hartawan yang dermawan. Siap? Belajarnya dari sekarang. Dari kenceleng nyisihin uang, mang aku mah jajannya cuma 3.000, sisihin berapapun, 100 perak berapapun, niatin. Ayo, mang aku mah 5.000, sisihin. Pokoknya jangan sayang sama harta yang kita miliki. Ayo manfaatin. Jangan sampai nanti kita termasuk orang-orang yang menyesal di kemudian hari, yang penyesalan itu tidak bisa balik lagi. Bisa nggak balik lagi ke dunia? Enggak nak. Wong sing wis nang kuburan orang bisa balik maning. Iya apa orang nak? Iya. Ayo manfaatin. Kita hidup masih diberi kesempatan, masih diberi kuota sama Allah Subhanahu wa taala. Termasuk malam Jumat ini kita manfaatin selalu berdoa, yasinan, transfer doa untuk ahli barjah kita. Yuk, jangan malas yasinan, malas malam Jumat dengerin Mang Ayi ngocoblak aja, bosan. Ada yang gitu enggak? Ayo semangat. Yuk siap, dibuka surah Yasinnya. So, ada Yasinnya udah ketalar? Udah ketalar. So, siap ya, kita khusyuk, kita fokus, kita transfer doa kepada ahli barzah yang sudah menunggu kita, doa dari kita. Yuk siap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila Nabi Mustafa Rasulullah